Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Berta Dewi dari kelompok 8 dengan NPM 18111000093. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indra Ramawati, NPM 18111000029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nurkolis, NPM 18111000154. Jadi saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang waktu. Hubungan antar satuan waktu. Satuan baku untuk mengukur waktu antara lain ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Suatu satuan waktu dapat dinyatakan dalam satuan waktu lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Contohnya berikut. 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Penyelesaiannya 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari sama dengan 14. Karena 1 minggunya ada berapa? Ada 7 hari. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Contoh kedua, 4 tahun sama dengan titik-titik bulan. Penyelesaiannya 4 tahun sama dengan 4 dikali 12 bulan sama dengan 48. Karena satu tahunnya ada 12 bulan, jadi kita kalikan 4. Jadi 4 tahun sama dengan 48 bulan. Terus kedua, menentukan tanda waktu 24 jam. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jadi jarum pendek itu berpindah setiap satu angka setiap 1 jam dan jarum panjangnya berpindah 1 angka setiap 5 menit. Perhatikan contoh berikut. Di sana ada pukul 8 lebih 15 menit pada pagi hari, ditulis pukul 08.15. Terus ada pukul 3 lebih 25 menit pada sore hari, ditulis pukul 15.25. Selanjutnya ada pukul 11 malam, kita tulis yaitu pada pukul 23.00. Terus matrik C menentukan lama waktu kegiatan berlangsung. Nah, di sini kita menggunakan rumus selama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Contohnya, ayah membersihkan halaman dari pukul 07.00 sampai pukul 10.00. Nah, berapakah lama ayah membersihkan halaman? Jawabannya seperti ini penyelesaiannya. Lama kegiatannya sama dengan 10.00 dikurang 07.00, yaitu sama dengan 3 jam. Jadi, ayah membersihkan halaman selama 3 jam. Terus, selanjutnya menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Lama kegiatan dalam jam. Di sini ada rumus, waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurang lama kegiatan. Nah, contohnya berikut. Sebongkah es mencair seluruhnya setelah diletakkan di atas meja selama 2 jam. Es mulai diletakkan pada pukul 07.00. Pukul berapa es mencair seluruhnya? Penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan gambar berikut ya. Itu mulai diletakkan pada pukul 7 dan 2 jam kemudian mencair seluruhnya pada pukul 9. Jadi ada 2 jam ya. Hitungan maju 2 jam. Waktu selesainya kita cari waktu selesai. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan pada rumus tadi. Waktu mulainya pada pukul 7.00 ditambah lama kegiatannya berapa? 2 jam. Jadi kita jumlahkan yaitu jadi jawabannya pada pukul 9.00. Terus kita materi selanjutnya menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Kita ingat tadi bahwa 1 jam adalah 60 menit. Contohnya berikut. Sebuah tabung gas digunakan terus-menerus sejak pada pukul 6.10. Gas dalam tabung habis pada pukul 11.40. Berapa lama penggunaan tabung gas berikut tersebut? Penyelesaiannya,
lama penggunaan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Jadi 11.40 dikurang 06.10 sama dengan 05.30. Jadi lama penggunaan yaitu 5 jam 30 menit. Terus mengurutkan lama kegiatan. Untuk mengurutkan lama waktu beberapa kegiatan, kita menentukan lama waktu setiap kegiatan terlebih dahulu. Contohnya berikut. Di sana kegiatan pertama ada kegiatan memasak nasi, waktu mulai pada pukul 6, waktu selesai pada pukul 6.45. Jadi lama kegiatan yaitu 45 menit. Terus kegiatan menggoreng ayam mulai pada pukul 6.30 dan waktu selesai adalah pukul 6.45. Jadi lama kegiatannya adalah 15 menit. Terus kegiatan ketiga mencuci pakaian pada mulai waktu mulainya pada pukul 7.10 dan waktu selesainya adalah pukul 8.10. Jadi lama kegiatannya adalah 1 jam. Nah, dari tabel tersebut kita dapat urutkan dari waktu yang paling lama dan maupun paling sebentar. Urutan kegiatan yang paling lebih lama adalah menyuci pakaian, memasak nasi, menggoreng ayam. Urutan kegiatan dari yang paling sebentar, menggoreng ayam, memasak nasi, mencuci pakaian. Selanjutnya, menentukan waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. Nah, jika kita diketahui waktu tertentu, kita dapat menentukan waktu sebelum atau sesudahnya kan, waktu tersebut dengan cara menghitung maju atau menghitung mundur. Di sini ada contoh, 3 hari setelah hari Kamis adalah, nah itu tadi berarti menghitung maju kan. 3 hari setelah hari Kamis adalah kita penyelesaiannya seperti ini. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita hitung ada berapa? Kamis ke Jumat ada 1, Jumat ke Sabtu ada 2, Sabtu ke Minggu 3. Jadi 3 hari setelah hari Kamis adalah hari Minggu. Tuh. Soal yang kedua, 3 jam sebelum pukul 05.00 adalah pukul penyelesaiannya. Berarti hitung mundur ini ya. Sekarang pukul 5, dihitung mundur 3 jam. Jadi 1, 2, 3 jadilah ketemu di pukul 2. Jadi 3 jam sebelum pukul 05 adalah pukul 2. Itulah materi tentang waktu yang telah saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan meneruskan penjelasan dari kawan saya, Nurholis, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui, satuan yang digunakan untuk jenis jarak sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Konsep jarak berkaitan dengan panjang garis terpendek yang menghubungkan 2 titik dalam kehidupan nyata. Sering kita bicarakan tentang jarak, misalnya jarak dari Jakarta ke Surabaya adalah 793 km. Satuan jarak antara lain meter dan kilometer. Di sini saya ada contoh soal. Jarak kota P ke kota Q pada peta 3, cm. Skala peta 1600. Tentukan jarak sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya. Di sini soalnya, jarak kota P ke kota Q pada peta 3,5 cm. Skala peta 1:600. Tentukan jarak sebenarnya. Cara menjawabnya, jarak sebenarnya, jarak pada peta dikali skala. 3,5 dikali 600 sama dengan 2100 cm sama dengan 21 km. Jadi jarak kota P ke kota Q adalah 21 km. Di sini saya akan memberi contoh lagi. Contoh yang kedua. Soalnya, Karno mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Ia berangkat dari kota Jakarta menuju kota Bandung pukul 4. Andai Karno sampai ke kota Bandung pukul 7, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Karno? Cara menjawabnya, keterangan rumus jarak tempuh S sama dengan V dikali T. Waktu yang ditempuh, waktu tiba sampai waktu berangkat. Pukul 7 sampai 4 sama dengan 3 jam.
Jarak yang ditempuh kecepatan kali waktu. 60 km per jam kali 3 jam sama dengan 180 km. Maka Karno sudah menempuh jarak 180 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Ketika melakukan perjalanan dengan motor, kecepatan rata-rata 6 km per jam. Tidak berarti bahwa kita selalu berjalan pada kecepatan 6 km per jam, melainkan bahwa kita menempuh 6 km selama 1 jam. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara seluruh jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap seluruh waktu yang diperlukan. Di sini saya ada contoh soal. Ini dia contoh soal ya. Berapa meter per detika? 72 km per jam. Cara menjawabnya, 72 km per 1 jam sama dengan 72.000 meter per 60 menit. Mengapa di sini ditulis 72.000 meter? Karena kilometer ke meter itu turun 3. Mengapa dia menjadi 72.000 meter? Karena dia turun 3. Jadi setiap turun itu dikali 10. Nah, mengapa di sini ditulis 60 menit? Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, setelah itu 72.000 meter dikali 60 kali 60 detik. 72.000 per 3.600 sama dengan 20 meter per 1 detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per detik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Salah satu dari jarak, waktu, atau kecepatan itu dapat ditentukan apabila dua di antaranya diketahui. Nah, ada 2 cara untuk menentukan salah satu dari jarak, waktu, dan kecepatan, yaitu yang pertama dengan perbandingan. Jadi, jarak itu berbanding lurus dengan waktu, yang artinya jika jarak yang ditempuh semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Sehingga untuk menyelesaikan masalah jarak dan waktu itu melalui perbandingan senilai. Kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, semakin besar kecepatan, semakin sedikit atau kecil waktu yang dibutuhkan. Sehingga, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kecepatan dan waktu, itu dapat diselesaikan dengan perbandingan yang berbalik nilai. Nah, itu cara yang kedua itu dengan rumus. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan itu dirumuskan sebagai S sama dengan V kali T. Dengan S itu jarak, V kecepatan, dan T itu waktu. Contoh, sebuah mobil dapat menempuh jarak 300 km dalam 5 jam. Jika kecepatan mobil tetap, berapakah jarak yang akan ditempuh mobil ini dalam 4 jam? Nah, dengan soal ini itu dapat ditemukan dengan perbandingan. Ya, perbandingan senilai, karena dia waktu dan jarak kan. Jadi itu dengan perbandingan senilai. Jadi, ini tadi di sini. Jadi, misalnya waktunya 5. Jadi sini waktunya 5 jam kan. Habis itu jaraknya 300 km yang diketahui. Nah, lalu kalau misalnya waktunya 4 jam, berapa jarak yang ditempuh? Nah, jadi kita bandingkan, dan di sini kita lihat 5 per 4 sama dengan 300 per X. X itu tuh jarak yang diketahui dengan 4 jam itu ya. Nah, jadi 5X sama dengan 1200. X sama dengan 1200 per 5. X sama dengan 240. Jadi, jarak yang ditempuh mobil selama 4 jam adalah 240 km. Nah, cara yang kedua, itu bisa dengan, kan kita akan nyari kecepatan dulu kan. Tadi itu yang soal itu belum diketahui kecepatannya kan. Nah, terus kita cari dulu kecepatannya. Itu dengan cara V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, dan kecepatan itu sama dengan kan 300 per, jadi jaraknya 300 terus waktunya 5. Jadi kecepatannya itu 60 km per jam. Nah, jadi itu kecepatan yang kita jadinya. Nah, terus jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 4 jam, maka jarak yang ditempuh mobil adalah, nah kita bisa cari di sini, S sama dengan V kali T, karena ini yang dicari jarak itu kan S. Jadi S sama dengan jarak dikali dengan waktu. Nah, jadi
kecepatan dikali waktu. Nah, jarak sama dengan kecepatannya kan tadi 60. Masukkan ke sini 60 dikali waktunya 4 jam. Kali 4. Jadi jaraknya itu sama dengan 240 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh mobil selama 4 jam itu adalah 240 km. Oke, selanjutnya itu ada pembelajaran matematika realistik atau pendekatan PMRI. Pendekatan PMRI itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih mementingkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas sehingga siswa mampu membangun sendiri pengetahuannya terhadap masalah yang ada pada matematika. Dalam melakukan aktivitas, peran guru di dalam kelas itu adalah sebagai gembala atau fasilitator. Guru menuntun dan mengarahkan siswa kepada cara penyelesaian yang benar dan mereka sendiri pula yang menentukan cara tersebut melalui arahan guru. Nah, dalam pelaksanaannya, PMRI menyediakan masalah nyata yang biasa ditemui oleh siswa dan diterapkan pada saat mengerjakan soal cerita. Jadi siswa itu mampu membayangkan serta memahami setiap masalah yang ada. Selain itu, pendekatan PMRI juga menekankan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia, sehingga dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada masalah realitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.